Pernah merasa sudah kerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha habis-habisan, tapi rezeki seperti mentok di depan mata. Masuk sedikit, lalu hilang lagi. Ada yang bilang itu ujian, ada yang bilang belum waktunya. Tapi dalam kearifan primbon Jawa, ada satu kemungkinan yang jarang orang curigai. Bisa jadi, pintu rumah Anda sendiri yang diam-diam menolaknya. Iya, pintu. Bukan usaha Anda, bukan doa Anda, bukan nasib Anda, tapi gerbang tempat semua energi pertama kali masuk ke dalam kehidupan Anda. Dalam ajaran kuno yang tertulis di berbagai naskah primbon, pintu utama disebut sebagai cangkem omah, mulut rumah. Dan seperti mulut manusia, jika salah arah, salah posisi, atau tertutup sesuatu yang kotor, apapun yang masuk bisa berubah makna. Rezeki bisa tersendat, kesempatan bisa terlewat, keberuntungan bisa hanya numpang lewat. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar kesalahan itu terlihat sepele. Cermin yang salah arah, rak sepatu yang menumpuk tepat di depan pintu depan yang lurus tembus ke belakang, ambang pintu yang retak, warna pintu yang bertabrakan dengan unsur diri. Hal-hal kecil yang selama ini mungkin Anda anggap tidak penting. Tapi di tahun 2026, tahun yang dalam hitungan energi Jawa dipercaya sebagai tahun pergeseran besar, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Karena saat energi berubah, rumah yang tidak selaras akan terasa berat. Usaha terasa 2 kali lebih sulit. Uang cepat keluar tapi lambat masuk. Peluang datang tapi selalu gagal di detik terakhir. Dan seringkali orang baru sadar ketika semuanya sudah terlanjur stagnan. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan rezeki itu seperti tamu agung yang hendak berkunjung. Ia datang mengetuk. Ia melihat keadaan pintu Anda. Ia menilai kesan pertama. Apakah ia merasa disambut? Atau justru seperti dihalangi? Karena dalam filosofi Jawa, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah resonansi. Ia adalah pantulan dari batin penghuninya. Dan pintu adalah titik temu antara takdir dan ruang tinggal. Mungkin selama ini Anda fokus memperbaiki strategi hidup, tapi belum pernah memeriksa jalur masuknya. Mungkin Anda rajin mencari peluang, tapi belum memastikan apakah rumah Anda siap menerimanya. Di video ini, kita tidak akan membahas hal-hal mistis yang menakutkan. Kita akan membedah satu persatu pantangan pintu rumah yang jarang disadari, namun dipercaya mampu menghalangi aliran berkah, terutama menjelang 2026. Dan bisa jadi, salah satunya ada di rumah Anda sekarang. Jadi sebelum lanjut, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Setelah video ini selesai, berdirilah di depan pintu rumah Anda. Lihat, rasakan, perhatikan detailnya. Tapi sebelum itu, pastikan Anda menyimak sampai akhir. Karena pantangan terakhir adalah yang paling sering terjadi dan paling jarang disadari. Jika Anda merasa topik seperti ini penting untuk membuka kesadaran, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas primbon sebagai cerita, tapi sebagai refleksi dan kewaspadaan hidup. Tulis di kolom komentar, siap membuka berkah 2026. Dan mari kita mulai membongkar, apakah pintu rumah Anda benar-benar gerbang rezeki, atau justru penghalangnya? Sahabat spiritual, coba jujur. Apakah di rumah Anda ada cermin yang langsung berhadapan dengan pintu utama? Kelihatannya sepele, bahkan terasa praktis. Banyak orang menaruh cermin di depan pintu agar bisa bercermin sebelum keluar rumah. Rapikan rambut, rapikan pakaian, terlihat siap. Tapi dalam sudut pandang primbon Jawa, posisi ini bukan sekadar soal estetika. Ia soal pantulan energi. Dalam filosofi Jawa kuno, pintu utama adalah jalur masuknya daya urip, energi kehidupan. Apapun yang datang dari luar, baik itu tamu, kabar, peluang, bahkan simbol rezeki, diyakini pertama kali melewati gerbang ini. Sekarang bayangkan, energi masuk melalui pintu, tepat di depannya berdiri cermin besar. Apa yang terjadi? Ia dipantulkan kembali. Secara simbolik, ini diartikan sebagai keberuntungan yang tidak sempat menginap, rezeki yang hanya mampir sesaat, kesempatan yang hampir jadi lalu batal.
Banyak orang heran kenapa hidupnya seperti ini. Sudah deal, tiba-tiba gagal. Sudah hampir dapat proyek, mendadak dibatalkan. Sudah hampir cair, tertunda tanpa alasan jelas. Dalam kepercayaan tata ruang tradisional Jawa, kondisi ini sering dikaitkan dengan pantulan energi di pintu masuk. Cermin itu sifatnya memperbanyak dan memantulkan. Jika diletakkan dengan benar, ia bisa memperkuat cahaya, memperluas kesan ruang, bahkan memperindah suasana. Namun jika diletakkan tepat berhadapan dengan pintu utama, ia seperti penjaga tak terlihat yang berkata, "Yang datang, silahkan kembali." Dan yang lebih mengejutkan, efek ini tidak selalu terasa instan. Ia bekerja halus, perlahan, seperti kebocoran kecil yang lama-lama membuat tangki kosong. Secara psikologis pun ada dampaknya. Ketika seseorang membuka pintu dan langsung melihat pantulan dirinya sendiri, bawah sadar menerima kesan ruang tertutup. Tidak ada kedalaman, tidak ada sambutan, hanya refleksi. Rumah kehilangan kesan menerima. Rumah kehilangan kesan hangat. Dalam primbon, rumah yang baik adalah rumah yang mengundang energi baik masuk dan betah. Cermin tepat di depan pintu justru menciptakan kesan sebaliknya. Lalu bagaimana jika rumah Anda sudah terlanjur seperti itu? Tenang, primbon bukan untuk menakut-nakuti. Ia untuk menyelaraskan. Solusinya sederhana tapi bermakna. Pertama, geser posisi cermin ke samping. Jangan berada dalam satu garis lurus langsung dengan pintu utama. Biarkan energi yang masuk punya ruang untuk bergerak sebelum bertemu pantulan. Kedua, jika tidak bisa dipindah, tambahkan elemen pemecah visual di antara pintu dan cermin. Misalnya tanaman hidup, partisi ringan, atau dekorasi yang membuat aliran tidak langsung menabrak refleksi. Ketiga, perhatikan ukuran cermin. Semakin besar dan semakin dominan posisinya, semakin kuat efek simboliknya. Yang perlu diingat, primbon melihat rumah sebagai makhluk hidup. Ia bernafas bersama penghuninya. Jika jalur masuknya terasa memantul, hidup pun bisa terasa seperti berputar di tempat. Apakah semua kegagalan hidup berasal dari cermin? Tentu tidak. Tapi jika Anda sedang berusaha membuka keberkahan 2026, mengapa membiarkan satu simbol kecil menjadi penghalang? Kadang-kadang perubahan besar dimulai dari menggeser beberapa senti saja. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan pintu rumah Anda terbuka. Energi masuk perlahan. Tidak ada yang memantulkan. Tidak ada yang menolak. Ia bergerak masuk dan menetap. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Maka sebelum menyalahkan nasib, sebelum menyalahkan keadaan, coba periksa satu hal ini terlebih dahulu. Karena bisa jadi, selama ini bukan rezekinya yang menjauh, tapi rumahnya yang belum benar-benar siap menerima. Rak sepatu menumpuk di depan pintu. Energi bersih bercampur jejak luar. Sahabat spiritual, sekarang coba perhatikan pintu rumah Anda. Begitu dibuka, apa yang pertama kali terlihat? Apakah ruang yang lapang atau tumpukan sepatu yang berserakan, menumpuk, bahkan berbau lembab? Banyak orang menganggap ini hal biasa, praktis, masuk rumah langsung lepas alas kaki di depan pintu. Tidak ribet. Tapi dalam sudut pandang primbon Jawa, posisi rak sepatu tepat di depan pintu utama bukan sekedar soal kerakian. Ia soal simbol jejak. Sepatu adalah benda yang setiap hari bersentuhan langsung dengan tanah, jalanan, debu, bahkan energi tempat-tempat yang kita datangi. Ia menyimpan cerita perjalanan. Dalam filosofi Jawa, setiap langkah meninggalkan getaran. Setiap tempat yang kita pijak membawa sisa energi. Ketika sepatu diletakkan menumpuk tepat di jalur masuk rumah, semua sisa perjalanan itu seperti ikut masuk tanpa proses penyaringan. Energi luar bercampur dengan energi dalam. Rumah kehilangan batas sakralnya. Dan yang paling penting, jalur masuk rejeki terasa penuh. Bayangkan ini secara simbolik. Rejeki datang seperti tamu. Ia melangkah ke depan pintu. Begitu pintu dibuka, yang menyambut bukan ruang bersih dan lapang, tapi tumpukan alas kaki yang kusut. Secara psikologis pun, kesan pertama rumah menjadi sempit dan sesak. Dalam primbon tata ruang, pintu utama seharusnya menjadi area paling ringan, paling bersih, dan paling lega, karena dari situlah aliran energi pertama kali menyentuh rumah.
Jika area ini penuh, berantakan atau kotor, aliran menjadi tersendat. Bukan karena sepatu itu benda buruk, tapi karena posisinya yang menutup jalur. Banyak orang mengalami kondisi hidup seperti ini. Uang masuk tapi cepat habis. Peluang datang tapi tidak berkembang. Usaha jalan tapi terasa berat. Secara simbolik, kondisi ini sering disebut energi bercampur. Tidak murni, tidak fokus. Rak sepatu yang menumpuk tepat di depan pintu melambangkan kehidupan yang membawa beban luar masuk ke dalam tanpa penyaringan. Dalam ajaran Jawa lama, rumah adalah tempat memulihkan energi. Jika pintunya sudah dipenuhi sisa perjalanan, maka rumah tidak lagi menjadi ruang netral. Lalu, bagaimana seharusnya? Pertama, beri jarak antara pintu dan rak sepatu. Jangan letakkan tepat di garis bukaan pintu. Minimal geser ke samping agar saat pintu dibuka, yang terlihat pertama adalah ruang, bukan tumpukan. Kedua, pastikan rak tertutup atau tertata rapi. Semakin terlihat bersih dan terorganisir, semakin kecil simbol kekacauan yang dipancarkan. Ketiga, jangan biarkan sepatu rusak, sobek, atau jarang dipakai tetap menumpuk di area pintu. Dalam simbol Jawa, barang usang yang dibiarkan menumpuk di area pintu masuk melambangkan energi lama yang tidak dilepas. Dan di tahun 2026, tahun yang dipercaya membawa pergeseran besar, energi lama yang tidak dibereskan bisa menjadi beban. Sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Anda pulang ke rumah, pintu dibuka, area depan bersih, lapang, ringan. Ada rasa lega. Bandingkan dengan pintu yang dibuka dan langsung disambut tumpukan alas kaki berserakan. Energinya berbeda. Primbon selalu menekankan keseimbangan antara simbol dan kenyataan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua peristiwa hidup, tapi kita bisa mengontrol bagaimana rumah menyambut setiap peristiwa itu. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Sepatu mungkin hanya benda, tapi posisi dan penataannya adalah pesan. Pesan tentang apakah rumah Anda siap menerima keberkahan, atau masih sibuk menyimpan sisa-sisa perjalanan lama. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah pintu rumah Anda memberi ruang bagi rezeki untuk masuk, atau ia harus melangkahi beban sebelum sampai ke dalam? Arah pintu berlawanan dengan arah rezeki weton pemilik rumah. Hidup terasa melawan arus. Sahabat spiritual, sekarang kita masuk ke poin yang lebih dalam, lebih personal, lebih sensitif. Ini bukan lagi soal benda, bukan lagi soal tumpukan, tapi soal arah. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap orang yang lahir membawa getaran hari dan pasaran yang kita kenal sebagai weton. Weton bukan sekedar penanda hari lahir. Ia dipercaya menyimpan pola energi dasar seseorang. Setiap weton memiliki arah keberuntungan, arah yang selaras, arah yang jika dihadapi, diyakini memperkuat aliran rezeki dan kemudahan. Sekarang pertanyaannya, kemanakah arah pintu utama rumah Anda menghadap? Jika pintu utama justru berlawanan dengan arah hoki weton pemilik rumah, dalam simbol Jawa, itu seperti berjalan melawan angin setiap hari. Bukan berarti pasti sial, bukan berarti hidup langsung runtuh, tapi terasa lebih berat. Bayangkan ini secara sederhana. Jika arah keberuntungan Anda adalah timur, arah matahari terbit, simbol awal dan pertumbuhan, maka pintu rumah justru menghadap barat, simbol tenggelam dan penutupan. Maka setiap hari Anda seperti memulai langkah dengan energi yang tidak selaras. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tabrakan arah. Dampaknya sering tidak disadari. Hidup terasa stagnan, keputusan sering ragu, peluang datang tapi sulit berkembang, usaha jalan tapi terasa berat. Secara simbolik, kondisi ini sering disebut tabrakan arah, tidak harmonis. Dalam tata ruang tradisional Jawa, arah bukan sekedar kompas fisik, ia simbol keseimbangan kosmis antara manusia dan alam. Dan yang sering terjadi, orang membangun rumah berdasarkan lahan dan estetika,
tanpa pernah mempertimbangkan keselarasan arah pribadi. Apakah ini berarti rumah harus dibongkar jika tidak sesuai? Tentu tidak. Primbon bukan ajaran ekstrim. Ia mengajarkan penyesuaian, bukan kepanikan. Jika arah pintu sudah terlanjur berlawanan, ada beberapa langkah simbolik yang bisa dilakukan. Pertama, perkuat elemen di dalam rumah yang menghadap arah hoki weton Anda. Misalnya ruang kerja, tempat duduk utama, atau posisi saat menerima tamu bisa disesuaikan. Kedua, tambahkan simbol atau elemen cahaya di sisi yang selaras dengan arah keberuntungan Anda. Cahaya melambangkan penguat energi. Ketiga, jangan biarkan sepatu rusak, sobek, atau jarang dipakai tetap menumpuk di area pintu. Dalam simbol Jawa, barang usang yang dibiarkan menumpuk di area pintu masuk melambangkan energi lama yang tidak dilepas. Dan di tahun 2026, tahun yang dipercaya membawa pergeseran besar, energi lama yang tidak dibereskan bisa menjadi beban. Sekarang saya ingin Anda merenung sebentar. Anda pulang ke rumah, pintu dibuka, area depan bersih, lapang, ringan. Ada rasa lega. Bandingkan dengan pintu yang dibuka dan langsung disambut tumpukan alas kaki berserakan. Energinya berbeda. Primbon selalu menekankan keseimbangan antara simbol dan kenyataan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua peristiwa hidup, tapi kita bisa mengontrol bagaimana rumah menyambut setiap peristiwa itu. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Sepatu mungkin hanya benda, tapi posisi dan penataannya adalah pesan. Pesan tentang apakah rumah Anda siap menerima keberkahan, atau masih sibuk menyimpan sisa-sisa perjalanan lama. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah pintu rumah Anda memberi ruang bagi rejeki untuk masuk, atau ia harus melangkahi beban sebelum sampai ke dalam? Arah pintu berlawanan dengan arah rejeki weton pemilik rumah. Hidup terasa melawan arus. Sahabat spiritual, sekarang kita masuk ke poin yang lebih dalam, lebih personal, lebih sensitif. Ini bukan lagi soal benda, bukan lagi soal tumpukan, tapi soal arah. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap orang yang lahir membawa getaran hari dan pasaran yang kita kenal sebagai weton. Weton bukan sekedar penanda hari lahir. Ia dipercaya menyimpan pola energi dasar seseorang. Setiap weton memiliki arah keberuntungan, arah yang selaras, arah yang jika dihadapi, diyakini memperkuat aliran rejeki dan kemudahan. Sekarang pertanyaannya, kemanakah arah pintu utama rumah Anda menghadap? Jika pintu utama justru berlawanan dengan arah hoki weton pemilik rumah, dalam simbol Jawa, itu seperti berjalan melawan angin setiap hari. Bukan berarti pasti sial, bukan berarti hidup langsung runtuh, tapi terasa lebih berat. Bayangkan ini secara sederhana. Jika arah keberuntungan Anda adalah timur, arah matahari terbit, simbol awal dan pertumbuhan, maka pintu rumah justru menghadap barat, simbol tenggelam dan penutupan. Maka setiap hari Anda seperti memulai langkah dengan energi yang tidak selaras. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tabrakan arah. Dampaknya sering tidak Pintu retak dan engsel berderit, simbol kebocoran rizki yang tak disadari. Sahabat spiritual, sekarang saya ingin Anda mengingat satu suara. Suara pintu rumah Anda saat dibuka. Apakah ia terbuka halus atau berbunyi panjang, berderit seperti keluhan yang tertahan? Banyak orang menganggap itu hal biasa. Ah, cuma engsel kurang oli, nanti saja diperbaiki. Tapi dalam sudut pandang primbon Jawa, pintu bukan sekedar kayu dan besi. Ia adalah wajah rumah. Dan setiap kerusakan kecil pada pintu utama dipercaya membawa makna simbolik yang dalam. Mari kita mulai dari retakan. Retak pada pintu, sekecil apapun, dalam filosofi Jawa melambangkan kebocoran energi. Bukan kebocoran fisik semata, tapi kebocoran keberuntungan. Pintu adalah gerbang masuk rizki. Jika gerbang itu retak, maka secara simbolik ia tidak utuh, tidak kuat,
tidak sepenuhnya siap menjaga apa yang masuk. Bayangkan Anda menyimpan air di wadah yang retak. Perlahan, tanpa terasa, air berkurang. Begitu pula rizki. Uang masuk, tapi cepat habis. Tabungan ada, tapi selalu terpakai untuk hal tak terduga. Kesempatan datang, tapi tidak bertahan lama. Retakan kecil yang dibiarkan lama-lama menjadi simbol kebiasaan membiarkan kebocoran hidup. Sekarang tentang engsel berderit. Suara berderit adalah gesekan, tanda ada bagian yang tidak selaras. Dalam simbol Jawa, bunyi ini sering diartikan sebagai hambatan komunikasi dan urusan finansial. Mengapa? Karena setiap kali pintu dibuka, jalur masuk energi, ia mengeluarkan suara keluhan. Seolah-olah rumah itu sendiri sedang berkata, berat, tidak nyaman, ada yang tidak beres. Energi yang datang pun memasuki ruang dengan getaran yang tidak halus. Dalam kepercayaan lama, rumah yang baik adalah rumah yang menyambut tanpa keluhan. Pintu terbuka ringan, tidak mengagetkan, tidak menegangkan. Bayangkan tamu penting datang ke rumah Anda. Saat pintu dibuka, terdengar bunyi keras dan panjang. Kesan pertama langsung berubah. Begitu pula energi rizki. Primbon melihat simbol sebagai bahasa alam. Retak dan derit adalah bahasa tentang ketidakharmonisan. Dan yang menarik, seringkali orang yang hidupnya terasa berat justru memiliki pintu yang lama tidak dirawat. Bukan berarti itu satu-satunya penyebab, tapi ia menjadi simbol bahwa ada bagian hidup yang dibiarkan aus. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologis. Setiap hari Anda mendengar suara pintu yang berderit. Tanpa sadar, otak merekamnya sebagai suara gangguan. Kecil, tapi berulang. Dan hal kecil yang berulang bisa membentuk suasana batin yang tidak tenang. Rumah kehilangan rasa nyaman sepenuhnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, periksa kondisi fisik pintu. Jika ada retak, segera perbaiki atau lapisi kembali. Jangan dibiarkan terlihat rusak terlalu lama. Kedua, lumasi engsel. Pastikan pintu bisa dibuka dan ditutup dengan halus, tanpa suara keluhan. Ketiga, bersihkan gagang dan permukaan pintu secara rutin. Dalam simbol Jawa, pintu yang bersih mencerminkan kesiapan menerima tamu dan rizki. Sederhana? Iya, tapi seringkali yang sederhana justru paling sering diabaikan. Tahun 2026 dipercaya membawa dinamika besar. Dalam fase perubahan seperti itu, energi yang tidak seimbang bisa terasa lebih kuat efeknya. Dan seringkali orang sibuk mencari cara meningkatkan rizki, tapi lupa menyelaraskan wadahnya. Pintu adalah wajah rumah, gerbang adalah ekspresi pertamanya. Sekarang saya ingin Anda membayangkan satu hal. Anda membuka pintu rumah, ia terbuka halus, tidak ada suara, tidak ada retakan. Kesan pertama, siap, tenang, utuh. Bandingkan dengan pintu yang setiap dibuka terdengar seperti keluhan panjang. Energinya berbeda. Dan kadang perubahan nasib tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang ia dimulai dari memperbaiki satu engsel kecil yang sudah lama Anda abaikan. Karena bisa jadi, selama ini bukan rezekinya yang kurang, tapi gerbangnya yang belum benar-benar kuat untuk menjaganya. Warna pintu tidak selaras dengan unsur diri, energi bentrok sejak langkah pertama. Sahabat spiritual, sekarang kita masuk ke hal yang sering dianggap paling sepele, tapi dampaknya bisa sangat harus dan dalam, warna pintu. Sebagian orang memilih warna karena tren, karena terlihat mewah, karena cocok dengan cat pagar. Tapi dalam primbon Jawa, warna bukan sekedar estetika, ia adalah getaran, ia membawa unsur. Dalam kepercayaan Jawa, setiap manusia lahir membawa kecenderungan unsur energi, tanah, air, api, angin. Unsur ini tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam karakter dan pola hidup. Ada orang yang tenang, stabil, membumi, cenderung unsur tanah. Ada yang emosional, intuitif, mengalir, cenderung unsur air. Ada yang ambisius, cepat, penuh gairah, cenderung unsur api. Ada yang luas, komunikatif, dinamis, cenderung unsur angin. Sekarang bayangkan ini, jika seseorang dengan unsur api yang kuat, penuh semangat dan agresif, memasang pintu warna hitam pekat gelap tanpa keseimbangan, simbolnya adalah api yang terkurung dalam ruang padat. Tekanan meningkat. Hasilnya bisa terasa seperti hidup yang mudah panas, mudah konflik, atau cepat lelah mental. Sebaliknya,
Seseorang dengan unsur air yang dominan memasang pintu merah menyala terang, simbol api yang kuat. Air dan api bertabrakan, energi menjadi tidak stabil. Dalam primbon tata warna, pintu utama adalah titik pancar pertama dari unsur rumah. Ia seperti pernyataan awal, inilah getaran tempat ini. Jika warna pintu bertabrakan dengan unsur diri pemilik rumah, rumah tidak memperkuat energi pribadi, malah melemahkannya. Efeknya jarang langsung dramatis. Ia muncul dalam bentuk halus. Keputusan sering ragu, mood tidak stabil, risiko terasa naik turun, rumah terasa kurang nyaman tanpa sebab. Karena setiap hari, sebelum melangkah keluar atau masuk, Anda melewati warna yang secara simbolik tidak selaras dengan getaran diri Anda. Warna membawa psikologi. Merah membakar, biru menenangkan, hijau menumbuhkan, coklat membumikan, putih membersihkan, hitam menguatkan atau menekan, tergantung keseimbangannya. Primbon tidak melarang warna tertentu, ia hanya menekankan keseimbangan. Misalnya, jika unsur Anda cenderung api, warna pintu yang terlalu dominan unsur air, biru tua berlebihan, bisa membuat energi terasa redup. Jika unsur Anda tanah, warna terlalu terang menyala bisa membuat batin Anda terasa tidak stabil. Lalu bagaimana solusinya? Apakah harus mengecat ulang total? Tidak selalu. Pertama, kenali kecenderungan unsur diri Anda, bisa melalui weton atau karakter dominan. Kedua, jika warna pintu terasa tidak selaras, Anda bisa menambahkan elemen penyeimbang, misalnya dekorasi kayu untuk unsur tanah, tanaman hidup untuk unsur pertumbuhan, pencahayaan hangat untuk unsur api yang sehat. Ketiga, hindari warna yang membuat Anda merasa tidak nyaman setiap kali melihatnya, karena rasa tidak nyaman adalah sinyal batin bahwa ada ketidakharmonisan. Tahun 2026 dipercaya sebagai tahun pergeseran besar. Dalam fase perubahan seperti itu, energi yang tidak seimbang bisa terasa lebih kuat efeknya. Dan seringkali, orang sibuk mencari cara meningkatkan rizki, tapi lupa menyelaraskan wadahnya. Pintu adalah wajah rumah, warna adalah ekspresi pertamanya. Sekarang saya ingin Anda membayangkan satu hal. Anda berdiri di depan rumah Anda, melihat warna pintunya. Apakah Anda merasa tenang, atau terasa ada tekanan halus yang sulit dijelaskan? Primbon selalu mengajarkan satu prinsip, harmoni lebih penting daripada kemewahan. Karena rumah yang selaras dengan unsur diri akan terasa ringan, keputusan lebih jernih, langkah lebih mantap, rizki lebih stabil. Bukan karena warna itu ajaib, tapi karena ia tidak lagi bertabrakan dengan energi yang Anda bawa sejak lahir. Kadang-kadang perubahan besar dalam hidup dimulai dari pertanyaan sederhana. Apakah rumah ini benar-benar memantulkan siapa diri saya, atau justru memaksa saya beradaptasi setiap hari? Dan jawabannya bisa jadi ada tepat di warna pintu yang setiap hari Anda lewati.